Jangan sampai setan menipu Anda dengan ibadah Anda, saat rebutan waris baru kelihatan aslinya. Kalau dia tidak tulus beribadah. Rebutan waris, hati-hati. Yang paling banyak rebutan waris dalam cerita ini adalah orang yang paling banyak ibadahnya, bahkan yang paling pinter ilmunya. Masya Allah, harta warisan itu adalah harta yang sangat berkah. Jika Anda mengambilnya dengan benar, Anda bisa jadikan modal apa saja akan menjadi baik. Boleh Anda jadikan modal bisnis yang halal bersih, karena harta warisan maka akan menjadi baik. Tidak, bukan dilarang. Tapi yang perlu diperhatikan adalah cara mengambilnya. Wahai hamba Allah, warisan itu ternyata yang gede setannya. Banyak orang diajak ngomong waris langsung berantem. Naudzubillah. Warisan itu yang gede setannya. Yang berebut waris bukan saja orang kaya raya, oh bukan. Yang kaya raya banyak rebutan waris padahal sudah kaya. Padahal setiap anak dapat ratusan juta, ternyata nyempil satu kantin kecil atau satu toko kecil direbutkan. Yang penting saya masuk neraka. Naudzubillah. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Jangan sampai ada di antara kita berebut waris. Dan pastikan dalam pembagian waris Anda menjadi orang yang paling lembut. Jangan mengangkat suara. Kalau mengangkat suara, setan telah duduk di ubun-ubun Anda, mengajak bermusuhan. Jangan ngangkat suara. Kalau ngangkat suara, tunjuk dialah iblisnya, akan menjadikan panas semuanya. Pembagian waris harus lembut. Kita ini bingung urusan waris ajib. Ini kan rezeki nomplok. Kenapa kok sering berantem? Yang berebut waris bukan saja orang kaya. Si melarat pun rebutan waris, rebutan meja patah kaki. Yang penting aku masuk neraka. Bukan saja orang bodoh, hati-hati. Ustadz meninggal dunia, punya anak dua, ustadz muda, rebutan kantin pondok, nggak beres-beres. Hati-hati. Karena apa? Setannya yang gede. Maka tolong wahai hamba Allah, jika ada warisan tolong serahkan pada ahlinya. Dan jadikan Anda yang paling lembut. Jika ternyata setelah dibagi kelihatan tempat Anda kurang strategis, maka yang menjadi berkah adalah kepasrahan Anda. Allah jadikan berkah. Jangan ribut. Ketahuilah ahli neraka yang berjalan di atas bumi, dia si perebut waris, si rame urusan waris. Ramai urusan waris, Masya Allah. Dan hati-hati, kadang-kadang yang paling ramai ngerebut waris justru yang paling pinter ilmu agamanya, yang paling banyak ibadahnya. Kenapa? Setan pengen jerumuskan dia ke neraka, karena paling cepat adalah dengan rebutan waris. Bahkan kadang yang paling ngerebut waris, dia paling senang umrah dan haji. Itulah orang ke neraka lewat Mekah. Banyak begitu, hati-hati. Anda harus sadar makna ini. Bukan masa imah pembagian, setelah itu mau dipakai apa masuk Pak? Kalau pengen hebat lagi sedekahkan, masuk soalnya. Buka pakai dagang boleh, bagi-bagi boleh, bebas. Jangan lerang, itu kan ngomongan orang tidak jelas itu. Dari mana sumber itu? Pakai dagang nggak boleh. Yang nggak boleh ngerebut waris. Jangan dilarang. Kalau orang berbisnis dari harta yang halal silakan. Yang tidak boleh adalah berebut waris. Hati-hati. Kemudian warisan itu hendaknya segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Bahkan kalau perlu sebelum meninggal dunia dikubur pun dibagi sudah boleh. Membagi waris bukan rebutan. Membagi waris itu adalah memang membagi haknya. Hati-hati. Jangan ngangkat suara. Dan kadang-kadang rebutan. Makanya kalau ditunda waktunya itu kadang-kadang semakin banyak orang, semakin banyak otak, semakin banyak kepala, semakin susah. Kadang-kadang anak ini berlima itu baik semuanya. Subhanallah. Kadang-kadang berlima itu baik semua, sudah sepakat pembagian waris. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing, telepon. Bang, ditunda saja. Ketemu istrinya, rupanya istrinya adalah iblis yang nongkrong di rumah mempengaruhi suaminya. Hati-hati. Anda wahai istri, jika suamimu pembagian waris, ajari suamimu agar menjadi orang yang pasrah. Wahai para suami, jika istrimu lagi pembagian waris, ajari jangan sampai dolim dia. Kadang yang mempengaruhi pasangannya sudah oke, berubah gara-gara kumpul lagi dengan suaminya, dengan istrinya. Naudzubillah. Jangan sampai punya suami setengah iblis. Kalau suamimu mempengaruhi urusan waris, maka suamimu adalah iblis pakai kopiah putih. Ini banyak, makanya saya harus tegas masa waris ini ruwet. Naudzubillah, panas. Akan jadikan bisnis, maka itulah yang akan sengsara dalam bisnisnya. Panas, dimakan anak tidak jadi baik dan seterusnya. Semoga Allah menjaga keluarga kita, saling mencintai. Dan yang kalau kejadian perebutan waris, permasalahannya tidak ngerti ceramah yang kami sampaikan. Kalau orang yang lembut hati mustahil ngerebut waris saudaranya. Yang ada seperti yang pernah kami lakukan, ada satu orang meninggal dunia, seorang ibu, lalu pembagian waris dikubur asar, habis maghrib kita bagi harta, ada uang tunai dibagi. Anak pertama mengatakan,
saya ingin ibuku senang, gimana kalau bagian saya ini saya berikan ke masjid? Oke. Yang kedua juga, yang ketiga mengatakan, aku butuh, aku punya utang, gimana kalau waris ini saya pakai Buya? Pakai, karena itu hartamu. Ternyata yang keempat berkata apa? Buya, kalau bagian saya untuk abang saya bagaimana? Allah, masih sejuk baru meninggal. Hati-hati yang ahli ibadah. Jangan sampai setan menipu anda dengan ibadah anda, saat rebutan waris baru kelihatan aslinya. Kalau dia tidak tulus beribadah. Rebutan waris, hati-hati. Yang paling banyak rebutan waris dalam cerita ini adalah orang yang paling banyak ibadahnya, bahkan yang paling pinter ilmunya, paling ngangkat suara, sok banget dia. Tidak, kembalikan pada ulama. Setelah apapun yang diberikan pada anda, alhamdulillah, rezeki nomplok, nggak pakai usaha sudah diberi. Ini saja, hati-hati. Tolong ini nasihat untuk semuanya, ini nasihat untuk ahli surga semuanya. Amin.